Oke, shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Oke, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semuanya siap terima firman? Amin. Yuk, siap terima firman dengan sungguh-sungguh. Responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau lakukan, berusaha lakukan. Mungkin masih banyak kurang, ya. Kita manusia semuanya masih banyak kurang. Tapi tentang bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk kita terus berusaha, untuk kita terus maju dalam melakukan firman. Amin. Karena firman bukan cuma hanya untuk kita dengar saja, tapi firman adalah untuk kita hidupi. Amin Bapak Ibu. Katakan sama saya, hidupi. Sekali lagi katakan, hidupi. Firman yang hidup itu akan membawa kita itu boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan kita akan boleh melakukan kehendaknya dengan tepat, dengan akurat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan, inti firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 21. Mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Ya, kita baca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Nanti sisanya bisa dibaca di rumah, nanti sambil jalan saya juga terangkan. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Materinya bisa di next. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hidup kita, apa yang Tuhan inginkan ketika kita mempersiapkan kehidupan kita sampai nanti akhirnya kita sampai di garis finish kita. Yang tadi kita semua sudah jawab bahwa garis finish atau visi kita, tujuan kita adalah apa? Kerajaan surga. Nah, sebelum ke sana, yang menentukan adalah bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 16 menyebutkan, cara hidup yang Tuhan inginkan adalah cara hidup seperti orang arif. Cara hidup seperti orang arif, bukan orang bebal. Bebal itu apa Bapak Ibu? Bebal itu artinya apa? Bodoh, tidak mengerti-ngerti, diomongi bolak-balik, gak ngandel. Kalau bahasa ngetrennya sekarang adalah angel temen tuturane Bapak Ibu. Itulah orang apa? Bebal. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu adalah hidup seperti orang arif. Arif itu apa? Bijaksana. Dilihat, ya artinya di dalam bahasa Yunani adalah sopos. Ya ini kita buka kelas bahasa Yunani kecil-kecilan ya. Sopos. Sopos itu artinya apa? Sopos itu artinya adalah ahli, terlatih, terpelajar, menyusun rencana yang terbaik dan mengeksekusinya, melakukan rencana itu dengan cara yang terbaik. Itulah orang arif. Orang apa? Arif. Katakan sama saya, arif. Di sini ada yang namanya arif? Tidak ada, oke. Katakan lagi, sekali lagi, arif. Oke, arif dalam bahasa Yunani-nya adalah sopos. Artinya Tuhan menginginkan kehidupan kita ini adalah jadi pribadi-pribadi yang terlatih. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ini menjadi seorang ahli. Ahli dalam apa? Bukan cuma ahli dalam hal-hal yang duniawi, tapi juga ahli di dalam hal yang rohani. Kita juga menjadi orang-orang yang terpelajar. Menjadi orang yang punya rencana, yang sungguh-sungguh mempersiapkan, mengkondisikan diri kita, melakukan apa yang terbaik. Itu adalah orang arif. Nah Bapak Ibu sekarang, ini semua adalah koreksi untuk kita semua. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Sudahkah hari-hari ini kita ini hidup seperti orang arif? Sudahkah kita terpelajar dalam firman? Kata terpelajar dalam firman bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara sekalian harus masuk sekolah Alkitab. Di sini mungkin banyak yang dari
Gereja Allah baik ya sinodenya. Atau harus masuk sekolah di Parakletos. Bukan itu, bukan. Tapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap hari engkau merenungkan firman, dan engkau mendapatkan sesuatu dari firman itu. Mendapatkan firman, mendapatkan arahan dari Tuhan dari firman. Halo, amin? Itulah yang disebut dengan terpelajar, Bapak, Ibu. Bukan berarti engkau harus STH. No, enggak. Terpelajar, engkau benar-benar renungkan firman. Engkau dituntun oleh Roh Kudus untuk mendapatkan sesuatu di dalam firman ini. Mendapatkan makna. Saya yakin dan percaya, semua yang ada di tempat ini pasti pernah. Ketika engkau mengalami suatu hal, tiba-tiba Tuhan tuntun untuk buka Alkitab. Engkau temukan satu ayat, dan ayat itu yang menguatkan engkau. Pernah? Pernah? Sekali, dua kali lah, pasti pernah. Ya? Pernah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, cara hidup seperti orang arif inilah. Hidup yang ahli, terlatih, dan terpelajar. Artinya kita mengkondisikan hidup kita itu sebaik-baiknya, Bapak, Ibu. Amin. Kita berbicara, bukan berarti kita terus belajar firman, terus harus jadi pendeta. Enggak. Tapi biarlah setiap engkau yang bisnismen, engkau adalah bisnismen yang cinta Tuhan. Amin. Engkau sebagai guru, engkau adalah guru yang cinta Tuhan. Yang terpelajar, yang terdidik dalam firman. Amin. Yang terlatih dalam firman. Engkau pengusaha, engkau manajer, staf, dan lain sebagainya. Pastikan dalam setiap bidang kehidupanmu. Pastikan di dalam apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini. Engkau adalah pribadi yang terlatih dan terpelajar di dalam firman. Amin. Karena hanya dengan seperti itulah kita semua yang ada di tempat ini akan bisa hidup seperti orang arif. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Itulah cara hidup seperti orang arif. Orang arif itu bisa berpikir dengan sadar. Bisa berpikir dengan tenang. Tanya Tuhan. Cari jalan yang terbaik. Bawa jalan itu kepadanya. Itulah orang arif. Karena Bapak, Ibu, sekarang saya tanya, yang punya kerajaan surga siapa? Di sini ada yang punya sertifikatnya kerajaan surga? Halo, Bapak, Ibu? Ada yang punya? Mungkin atas namanya Bapak, Ibu, siapa? Ada? Enggak ada. Yang punya siapa, Bapak, Ibu? Tuhan. Yang ngerti ke sana siapa berarti, Bapak, Ibu? Di sini sudah ada yang pernah ke kerajaan surga? Belum ada? Oke, puji nama Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Belum finish berarti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena hanya dialah yang ngerti. Karena hanya dialah yang empunya kerajaan surga. Berarti kuncinya hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita cari di dunia ini, itu tidak akan pernah bisa menggantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berkarya, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha. Tapi please, dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai tukarkan kunci kerajaan surga sebagai visi kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan hal-hal yang lain yang semuanya itu tidak ada yang kekal. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Kita lihat bagaimana untuk kita ini bisa hidup menjadi orang bijak atau orang arif. Yang pertama, next. Yang pertama adalah menggunakan setiap kesempatan yang ada. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, perhatikan, saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang arif adalah orang yang mampu menggunakan waktunya dengan baik. Amin. Orang yang arif adalah orang yang memiliki, kalau bahasa Inggrisnya adalah time management. Pengaturan atau pengelolaan waktu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin kita semua sudah pernah dengar, ada dua jenis waktu. Yang pertama adalah kronos. Artinya adalah sepanjang perjalanan kehidupan kita, kronos, dan juga ada yang namanya waktu yang Tuhan berikan. Atau yang saya katakan sebagai kesempatan. Yang kita kenal dengan nama apa? Kairos. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang arif
adalah orang yang menggunakan, yang mengelola waktunya, mengelola kesempatannya dengan baik. Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan baik? Sudahkah kita punya waktu untuk Tuhan? Sudahkah kita punya waktu untuk mengembangkan diri kita, belajar, berusaha, bekerja? Ataukah kita masih menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu? Mari cek masing-masing. Tugasnya ngecek, tugasnya masing-masing. Saya juga cek. Sudahkah kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya? Kita isi dengan kegiatan yang berguna. Nah, kalau tadi di depan saya sudah bilang, kuncinya untuk masuk dalam kerajaan surga, siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti sudahkah engkau punya waktu untuk Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita mau hidup sebagai orang arif, mencapai visinya yaitu kerajaan surga, sudahkah kita ini hidup, punya waktu, kasih waktu, kelola waktu buat Tuhan Yesus? Punya waktu bersama Tuhan Yesus itu beda dengan pelayanan. Saya di sini juga pelayanan Bapak Ibu. Kadang kalau pelayanan saya penuh, saya juga izin untuk mengurangi pelayanan. Kenapa? Bukannya saya malas, enggak. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi ketika pelayanan kita seringkali bisa jadi ini. Bagaimana pelayanan ini jadi berhala. Pelayanan jadi berhala mengalahkan Tuhan. Artinya apa? Sibuk pelayanan sampai lupa dengan waktu dengan Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk dengan pelayanan dan kita lupa dengan Tuhan, maka kita bukanlah orang yang arif. Karena kita nggak kelola waktu dengan baik. Halo? Amin? Amin? Ini bukan saya yang bilang, firman. Sudahkah kita pergunakan kesempatan kita dengan baik? Waktu dengan Tuhan. Mau pelayanan, mau kerja, pastikan selalu ada waktu dengan Tuhan. Kalau orang mungkin ada yang di luar sana ngomong, oh ya kita penuh berdoa, kita harus berdoa. Iya, bekerja pun juga boleh. Tapi tetap harus ada waktu buat Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Kenapa? Perhatikan hal ini. Berkat yang diberikan Tuhan, itu juga bisa berbentuk yang namanya kesempatan. Apa? Sama saya, kesempatan. Sekali lagi, kesempatan. Karena berkat Tuhan itu enggak cuma terus tiba-tiba Bapak Ibu lewat di tengah jalan dikasih orang uang, kasih orang berkat. Enggak. Kesempatan. Tiba-tiba usaha. Tiba-tiba sebelumnya kok cari channel susah, marketingnya susah, pemasarannya susah, distribusinya susah. Tiba-tiba enggak, dari hal yang enggak kita duga, tiba-tiba jalannya kebuka. Tiba-tiba ada orang yang membantu pasarkan, tiba-tiba ada yang mau ngangkat promo produknya, tiba-tiba jalur distribusi, dapat channel terbuka yang orang enggak kita kenal. Itu siapa paling enggak Tuhan Bapak Ibu? Halo? Sadari bahwa setiap kesempatan yang engkau miliki, setiap kesempatan untuk engkau bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, jadi makin berhasil, itu bukan karena kekuatan kita. Karena siapa? Tuhan. Yang Tuhan minta dari kita cuma apa? Usaha. Amin Bapak Ibu. Time management, pengelolaan waktu. Sudahkah kita pakai ini dengan baik? Karena kalau kita kelola waktu kita dengan baik, kita akan jadi pribadi yang produktif. Amin. Yang pertama apa berarti? Menggunakan setiap kesempatan yang ada. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama saya, mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan. Oke, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, yang pertama. Untuk engkau bisa ngerti kehendak Tuhan, engkau harus ada waktu buat Tuhan. Di dalam firman, terjemahan versi firman Allah yang hidup, kata mengerti kehendak Tuhan artinya adalah mencari kehendaknya dan melaksanakan kehendaknya. Sekarang gimana nyarinya Bapak Ibu? Doa. Baca firman. Doa. Baca firman. Amin. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita tidak berdoa dan kita tidak baca firman, kita gak akan pernah ngerti Bapak Ibu. Tidak akan pernah ngerti.
Ketika engkau memutuskan untuk engkau berdoa, ketika engkau memutuskan untuk engkau renungkan firman, engkau akan dituntun oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Waktu-waktu bersama dengan Tuhan, engkau akan dituntun dibawa di dalam hadiratnya. Dan ketika hadiratnya turun, disitulah kehendaknya dinyatakan buat engkau. Amin. Disitulah waktunya Bapak Ibu, disitulah kesempatannya. Karena itu orang arif mengerti kehendak Tuhan. Untuk ngerti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Karena setiap kehendak Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Dia yang begitu mengasihi kita tak akan menuntun kita kepada suatu kegagalan yang sungguh-sungguh membawa kita pada kehancuran yang luar biasa. Tidak. Setiap jalannya, walaupun ada proses di sana, tapi kita dituntun oleh Tuhan. Kalau kita mau taat ya sungguh-sungguh, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk mencapai puncak potensi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian punya bakat apa? Punya potensi apa? Dipunyai kelebihan apa? Kalau kita serahkan itu sama Tuhan, kita mau ngerti kehendak Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus, setiap potensi, setiap bakat, setiap kelebihan yang Bapak Ibu miliki akan dibawa sampai pada puncaknya. Bukan hanya soal engkau memperkaya diri, no. Tapi engkau juga akan jadi berkat buat banyak orang. Setelah gunakan waktu yang berikutnya, mengerti kehendak Tuhan. Kalau mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu nggak bisa tanya sama saya. Bapak Ibu nggak bisa tanya sama Bunda Esther. Bapak Ibu nggak bisa tanya sama pendeta-pendeta. Yang harus engkau lakukan, engkau tanya sama Tuhan sendiri. Amin. Amin. Please. Hamba-hamba Tuhan yang ada disediakan oleh Tuhan, dipekerjakan oleh Tuhan. Itu hanya sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah urusan pribadi, please, tanya sendiri sama Tuhan. Ya? Tidak harus lewat pendeta Bapak Ibu. Tanya sendiri sama Tuhan. Karena itu gunakan waktu dengan baik. Jam doa, jam baca firman. Kalau agak bingung-bingung sedikit, baru tanya hamba Tuhan. Tapi kalau kita ngerti, yuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, itu adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena ini tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Kehendak Tuhan membawa kita mencapai visi kita, yaitu kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Di sana di surga ada rumah Bapakku dan aku akan ke sana dan aku akan juga bawa kamu ke sana, kata Tuhan Yesus. Karena tujuannya apa? Supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada, kata Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin sudah sering ya untuk jemaat yang ada di tempat ini, bahwa kita hidup Kristen itu adalah relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ya keinginan Tuhan, tujuan akhirnya ya bawa kita bareng-bareng dong sama Tuhan. Amin. Surga pun tidak akan jadi surga kalau di sana tidak ada Tuhan. Surga pun tidak akan jadi sesuatu yang indah kalau di sana tidak ada Tuhan. Karena yang membuat surga itu indah, karena di sana ada Tuhan. Amin. Oke, berikutnya. Yang ketiga, penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18, perhatikan ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Roh apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Kalau roh halus namanya kesurupan. Ya Bapak Ibu. Penuh dengan roh Kudus. Penuh dengan roh Kudus. Roh Kudus yang kuat, yang penuh dalam hidup kita, ini akan menjagai kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu semua ingat, roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penolong hidup kita. Itulah roh Kudus. Nah ketika kehidupan kita ini penuh dengan roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka engkau akan dikuatkan, engkau akan ditolong, engkau akan dijagai. Dan Roh Kudus beda sama kayak kesurupan Bapak Ibu. Kalau kesurupan engkau nggak sadar. Tapi ketika engkau penuh dengan Roh Kudus,
engkau tetap sadar. Amin. Karena ketika Roh Kudus, engkau akan dikuatkan. Penuh dengan Roh Kudus apa? Kembali lagi Bapak Ibu, poin yang pertama. Doa, baca firman. Saya pernah sampaikan ke warga ABC Mosar ya, di tempat ini. Sudahlah, kalau kita mau belajar firman Tuhan, mau bulat, mau pakai bahasa Yunani, Ibrani, mau pakai ilmu ini, ilmu teologi A, B, C, D, E, semua muaranya cuma satu. Solusi setiap masalah, solusi setiap caranya apa? Doa dan baca firman. Sudah. Semua khotbah hamba-hamba Tuhan, kalau mau dirangkum semua garis besarnya akan cuma dua. Apa? Doa sama baca firman. Dah. Tapi ini perhatikan, orang yang arif adalah orang yang penuh dengan roh. Contohnya siapa? Daniel. Daniel dipakai Tuhan, disebutkan di kitab Daniel. Daniel penuh dengan roh. Ketika penuh dengan roh Bapak Ibu, hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan akan mungkin engkau lakukan. Karena ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Apa? Kita mau belajar. Oke, mendidik Tuhan, aku ini mungkin Bapak Ibu yang sudah usianya mulai lanjut, tapi engkau ingin belajar sesuatu. Oh Tuhan, aku ini usiaku lanjut, penangkapanku enggak seperti anak muda. Tapi aku ingin belajar Tuhan. Aku serahkan dalam tangan-Mu. Saya percaya, kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian giat dan serahkan itu dalam tangan Tuhan, engkau akan dimampukan. Hari ini mau belajar apa Bapak Ibu? Bawa doa sama Tuhan. Amin. Engkau akan dimampukan. Engkau akan dimampukan. Amin. Engkau akan dimampukan. Karena itu penuhlah dengan roh. Berikutnya, next. Nah ini. Menggunakan mulut dengan baik. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah. Kata-kata pakai apa Bapak Ibu? Ada di sini berkata-kata pakai tangan? Enggak kejebak ya ternyata. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Orang yang arif dan bijak mempergunakan mulutnya dengan baik. Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan juga di sini tentang bagaimana menggunakan mulut dengan baik. Saya akan ulang sedikit, maksudnya secara garis besar saja, poin singkat. Mulut kita ini adalah organ yang berkuasa. Itu ayatnya ada di Amsal pasal 18 ayat 21. Lidah, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan mulut kita. Karena itu di dalam firman ditulis apa? Efesus 5 ayat 19. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam apa mas? Mazmur, dalam kidung pujian. Artinya apa? Kalau kita berbicara berkata-kata dalam bahasa mazmur Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu ngomong sama istrinya terus sama nyanyi-nyanyi. Bukan gitu ya. Oh wahai engkau, istriku yang cantik. Bukan gitu Bapak Ibu. Bukan. Tapi apa yang keluar dari mulut kita? Firman. Sesuai firman. Bapak Ibu, semua motivator yang ada di dunia ini, sumbernya belajarnya dari mana? Alkitab. Kalau Bapak Ibu diajari apa? Kata-kata positif. Ayo katakan kata-kata positif. Ayo katakan semangati dirimu sendiri. Bapak Ibu, firman sudah katakan. Perkatakanlah, renungkanlah firman itu. Siang dan malam. Dan perkatakan. Bapak Ibu, itulah menggunakan lidah. Nah sekarang yuk cek sama-sama. Saya juga, bukan cuma Bapak Ibu. Sudahkah kita pakai mulut kita ini untuk memperkatakan firman? Untuk memperkatakan apa yang elok, yang sedap didengar. Halo Bapak Ibu, sudahkah? Ini firman yang bilang, bukan saya, firman sekali lagi.
Yuk, bagaimana kita pakai mulut kita? Sudahkah kita setiap hari ketika kita baca firman, kita juga perkatakan itu? Penting loh Bapak Ibu. Bapak Ibu hari itu dapat ayat apa? Perkatakan, deklarasikan. Halo? Amin? Amin. Kalau engkau dapat ayat, Mazmur, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang kau kerjakan akan berhasil. Hari itu kalau engkau dapat ayat itu, katakan hal itu. Amin. Kalau hari itu engkau dapat ayat, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan itu. Hari itu engkau dapat ayat itu, katakan ayat itu, deklarasikan, ngomong, bersuara, sampai telinga kita dengar. Karena ketika firman itu kita perkatakan, hingga telinga kita mendengar, iman kita itu akan semakin tebal dan semakin tebal. Semakin kuat dan juga semakin kuat. Secara nggak langsung ketika kita memperkatakan firman, telinga kita dengar, akan tambah ingat Bapak Ibu. Amin. Engkau akan tambah ingat tentang firman itu. Kalau tambah ingat, berarti kehidupanmu engkau bekerja ada firman di sini. Engkau merawat keluarga ada firman di sini. Engkau melayani Tuhan ada apa? Firman. Sehingga pekerjaanmu akan berhasil, pelayananmu akan berhasil, dan keluargamu akan berhasil. Bukan karena kita hebat, karena apa? Firman. Amin Bapak Ibu. Tuh loh, sampai nyantol di pikiran Bapak Ibu. Kuncinya apa? Bukan baca terus dihafalno kayak anak SD belajar gitu, enggak Bapak Ibu. Diucapkan. Mau belajar mulai hari ini Bapak Ibu? 1 ayat. Amin. Selesai baca, perkatakan sampai telinga kita dengar. Gunakan mulut dengan baik. Tidak ada yang rugi ketika kita mengeluarkan kata-kata positif dalam mulut kita. Amin. Bapak Ibu, di sini ada yang pernah berbicara sama keluarganya? Angkat tangannya. Loh, ini keretakan dalam rumah tangga ya? Kok gak ada yang ngacung ya? Waduh, bahaya ini. Pernah ngomong ya sama keluarganya? Bapak Ibu kalau ngomong sama keluarganya perlu bayar gak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu, lemah syukur ngomong, betul? Mau keluarkan kata positif bayar? Enggak. Rugi? Enggak Bapak Ibu, amin? Keluarkan kata-kata positif sama anakmu, sama suamimu, istrimu, keluargamu. Semuanya katakan dengan positif. Firman. Amin Bapak Ibu. Gampang? Enggak. Ya tak jawab dulu. Enggak gampang. Yuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Karena inilah firman Tuhan. Bukan katanya pendeta. Firman Tuhan. Yang berikutnya, poin yang terakhir. Mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 demikianlah firman Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya, ini nanti setelah ini masih ada 1 poin lagi yang terakhir. Cuma ini dalam poin pengucapan syukur kita lihat. Setiap pengucapan syukur dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan damai sejahtera Bapak Ibu. Kalau kita ini mengucap syukur, artinya kita ini mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian perhatikan hal ini. Kalau kita tidak pernah mengucapkan syukur, kita ini akan jadi orang yang buta akan kebaikan Tuhan. Dengar hal ini baik-baik. Kalau kita nggak pernah ucapkan syukur, kita akan jadi orang yang buta dengan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kalau hidup kita bersungut-sungut, kita hanya akan fokus sama masalahnya. Sampai lupa kalau kita ini punya Tuhan yang maha kuasa. Yang bisa membuat kita, menolong kita lepas dari setiap permasalahan yang ada. Amin. Halo? Amin. Perhatikan ini. Kalau kita selalu tidak pernah bersyukur, bersungut-sungut, kita akan buta setiap sama kebaikan Tuhan.
Oh, aku sedang mengalami kesulitan usaha. Oh, aku sedang mengalami kejatuhan ekonomi. Tak tanyai Bapak Ibu, si urip gak Bapak Ibu? Halo? Halo? Masih bernafas Bapak Ibu? Di rumah sakit banyak yang nafasnya bayar loh Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu? Halo? Shalom? Shalom semuanya. Masih bisa jalan gak Bapak Ibu? Amin. Lali Bapak Ibu. Yang kita lihat, wah kejatuhan ekonomi, usahaku gini. Lupa, kalau anugerah Tuhan masih banyak dalam kehidupan kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita melalui semuanya itu, ingat hal ini, ketahuilah, ia tidak pernah meninggalkan kita. Akan tiba waktunya, engkau akan dibawa kembali. Ketika engkau harus turun dalam lembah kelam, ingat, jalannya lembah itu nggak cuma terus gini. Ketika engkau mau serahkan hidupmu, akan ada waktunya engkau akan dibawa naik kembali oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu, ucapkanlah syukur. Amin. Katakan sama saya, mengucap syukur. Mengucap syukur. Oke, next. Ini benar-benar yang terakhir ini ya. Rendah hati. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendah hati dan menghormati orang lain. Ini adalah berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Ini di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Ketika kita rendah hati, kita ini dan menghormati orang lain, kita ini akan hidup di dalam persatuan dan juga kesatuan, Bapak Ibu. Di mana firman Tuhan mengatakan, ketika di sana ada persatuan dan kesatuan, Tuhan katakan apa? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dikatakan apa? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah. Apa yang diperintahkan Bapak Ibu? Agar berkat-berkatnya tercurah. Amin. Agar berkat-berkatnya tercurah. Di mana ada persatuan dan kesatuan. Berangkatnya dari mana Bapak Ibu? Dari kita rendah hati, dari kita menghormati orang lain. Sekali lagi tak tanya, ini mumpung juga ada yang dari kita nafiri nih ya. Minggu lalu yang warga ABC Mesir sudah saya tanyai, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah lihat ada orang ya, perilakunya sombong, melete, seneng nggak Bapak Ibu? Kalau sudah sombong, melete, waduh, jangankan mau berbaur gitu ya, mau ngomong aja sudah malas. Sama, karena itu diri kita juga jangan melete, juga jangan Kalau kita sombong Bapak Ibu, ya melayu kabeh kancane Bapak Ibu. Amin. Itu juga buat kita, bukan hanya buat orang lain, buat kita juga. Firman, mau hidup seperti orang arif? Amin. Amin. Yang pertama apa? Menggunakan kesempatan yang kedua, mengerti kehendak. Yang ketiga Bapak Ibu, penuh roh. Yang keempat, menggunakan mulut dengan baik. Yang kelima, mengucap syukur. Yang keenam apa? Rendah hati. Amin Bapak Ibu. Gampang ya? Belajarnya gampang. Ngelakoninya ya butuh proses. Amin? Mau berproses? Amin. Yuk ya sama-sama belajar. Sama kok Bapak Ibu, saya yang di sini meskipun saya yang ngomong, juga masih banyak kurang. Saya juga masih makan nasi Bapak Ibu. Kaki saya ini loh, masih nginjak tanah. Mungkin tadi nggak kelihatan ya, dipikirnya miber, bukan. Masih nginjak tanah. Masih orang, masih punya salah Bapak Ibu. Tapi yuk, tinggal bagaimana niat dan kita usaha kita untuk kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mau jadi orang arif? Amin, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Yuk biarlah kita selalu punya waktu buat Tuhan, kita selalu punya waktu untuk penuh dengan rohnya. Biarlah kehidupan kita jadi orang yang arif dan bijaksana. Amin, Tuhan Yesus memberkati.